Hai. Hai. Ketemu lagi bareng gua Udin Petot. Dan gue mau kenalin gue. Siapa dong nama lo? Vivi. Salah lagi namanya. Siapa? Vivi. Vivi. Kita ketemu di Podcast. Apalah artinya. Kita mau ngobrol-ngobrolin soal Vivi. Katanya kan ini masa lalu ya. Okay. Bukan masa sekarang. Kalau sekarang udah. Sekarang gue udah menjalar ke jalan yang oke lah. Jalan yang diridoi. Kemungkinan besar. Guys, Vivi ini dulu adalah katanya sih pemburu gadun. Pemburu gadun. Jelasin dong, gadun tuh apa sih gadun? Gadun kan yang ngebiayain aku. Oh, maksudnya yang apa kategori gadun itu seperti apa gitu loh? Apa ya? Apa ya sih? Aku juga bingung. Gadun tuh kayak om-om lah ya. Om-om berduit. Om-om berduit. Sugar daddy. Benar, sugar daddy. Yes. Gue kalau ditanya gadun itu seperti apa, gue bingung ngejelasinnya. Tapi gue tahu gadun itu untuk apa? Untuk biaya hidup gue. Oh shit. Ini lu gak malu ngomong gitu di YouTube lu? Ngapain malu? Yang penting masa lalu tuh lah. Masa lalu, udah lewat. Yang perlu diceritain adalah kenapa lo milih berburu gadun daripada cowok-cowok yang seumuran lo, atau berondong-berondong, atau misalnya orang yang ganteng lah, atau yang kayak keren lah, atau gimana? Kenapa lo mesti milih berburu gadun? Kalau gue ya, kalau menurut gue nih, gue berburu gadun untuk gaya hidup gue aja. Kalau misalnya gue cari yang seumuran nih, terus dia belum mapan, terus dia biayain gue apa? Wait, gaya hidup. Oke, gaya hidup. Artinya gini, misalnya kan lo misalnya ke mall atau kemana. Kalau gaya hidup, misalnya lu gandengan, atau kalau gadun kan rata-rata usianya jauh di atas lu ya kan? Enggak dong. Enggak. Masa gue gandengan sih? Ya gadun tuh untuk disimpan aja. Kalau mau jalan gitu. Ya masih apa kek gitu kan, yang lebih oke. Tapi kalau gadun untuk ambil cicisnya aja. Oh, terus yang gadun dapat apa? Gadunnya dapat apa? Nggak tahu. Apa ya? Ada tahu nggak? Gue udah. Astaga, gue juga bingung. Intinya lu barter seks dengan duit lah ya. Oh mungkin ini gue nggak tahu ya apa. Terus bedanya apa dong dengan prostitusi? Kalau prostitusi kan bisa sama siapa aja tuh, ya kan? Kalau gadun kan gue cuma sama dia doang. Terus dapat duitnya cuma dari dia doang. Nggak, itu dinikahin nggak sih? Nikah siri lah ya? Nikah siri dong. Oh, nikah siri. Jadi secara agama sah? Secara agama sah. Secara secara untuk kalau misalnya ada gerbek-gerbek nih, gue punya surat dong. Oh gitu. Makanya lebih aman. Tapi kan lu nggak cinta? Nggak apa-apa kan, gue cinta duit. Gitu. Oke. Gila ya, parah ya. Okay. Aduh. Terus apa yang lu udah dapet dari gadun-gadun lu? Berarti sebentar. Udah berapa gadun yang lu taklukin? Gak kehitung sih kalau gue ya. Lupa karena lah ya. Gue gak pernah ngitungin gadun berapa orang gitu loh. Paling lama bertahan berapa lama? Gue 4 tahun waktu itu. Paling lama 4 tahun? Paling lama 4 tahun. Jadi anak dong kalau 4 tahun. Iya gak sih? Mungkin ya, karena kan dia dari biayain gue kuliah dari awal sampai akhir, dia semuanya dia gitu. Kenapa bisa berakhir? Karena sudah pengen menjalar ke jalan yang lurus. Begitu. Boleh tahu gak sih lu mulai umur berapa mulai berburu gadun gitu? Ketika mungkin lu ketika kehilangan kepercayaan sama pacar lu, atau gimana akhirnya lu berburu gadun? Iya sih, dulu kan gue punya pacar setia nih. Gue punya pacar seumuran, sama beda sedikit aja. Kalau ribut tuh kan AIU-EO lah ya. Terus udah gitu dia juga nggak ngasih gue duit. Terus dia cuma pakai nggak kasih gue duit, terus dia tinggalin. Dulu pakai apa? Pakai apa aja yang enak. Oh, gila nih orang nih. Jadi artinya gini, menurut pemikiran lo, menurut pemikiran seorang Vivi, buat kalian nih yang pacaran cuman make out terus ya gitu-gitu aja, akhirnya putus juga, jadi mending sekalian main gadun. Oke. Kalau menurut gue ya, tapi kan nggak semua ya. Iya, itu bukan saran buat kalian ya, rich people. Ini rich people panggilannya. Iya. Gitu. Jadi apa ya? Apa yang dibilang Vivi tadi bukan saran, ya, bener. Itu pendapat masing-masing. Oke, terus selama perjalanan lu menaklukkan gadun, apa yang udah lu dapat? Dapat apa ya? Bodohnya gue nih ya, dulu tuh gue nggak manfaatin dia dengan sebaik-baiknya nih. Kalau misal gue manfaatin dia dengan sebaik-baiknya, gue bisa dapat apartemen, rumah, apa aja yang gue mau. Cuma waktu itu gue kepikirannya, gue yang penting gue punya uang untuk belanja apa yang gue mau, bukannya elektronik atau lebih ke lifestyle lah ya. Nah, lebih ke lifestyle, benar.
Terus waktu itu gue mikirnya yang penting gue dibiayain kuliah nih. Jadi gue cuma mikirnya kayak gitu. Gue gak mikirin yang pengen high class banget. Waktu itu bodohnya gue gitu. Tapi selama itu ortu lu atau minimal teman-teman lu tahu gak sih kalau lu misalnya simpenan gadun gitu? Enggak dong. Tapi sekarang lu udah dibuka di sini. Yang penting masa lalu lah ya. Itu masa lalu yang udah berlalu lama banget. Oke. Paling tua gadun lu umur berapa? Aduh, kalau masalah itu gue gak pernah tanya-tanya umur. Tapi paling tahu dong, istilahnya kelihatan dari Sekitar 50 kali ya. 50. Oke. Tapi gue pernah dapet duda juga, kayak gitu-gitu. Duda. Duda tapi berumur sekitar 50 juga. Iya sama aja gadun. Tapi kan dia udah gak ada istri. Nggak ada istri. Oke. Pernah nggak dipelihara gadun lu ketahuan istrinya? Belum sih. Belum. Deh jangan deh. Atau Gue gak mau lagi deh. Atau nyerempet-rempet gitu kan, misalnya pas lagi lu lagi ngapain tiba-tiba istrinya gadun lu telepon gitu kan, terus lu deg-degan atau gimana? Oh, kalau misalnya istri gadun gue lagi telepon nih, ya gue nggak bersuara jadi nggak ada yang tahu. Even lagi gitu? Kan pas lagi gitu bininya lagi nge-nelfon atau misalnya gitu. Nelfon nih Tapi nggak diangkat. Pernah nelfon pas lagi gitu kan nggak Gitu, diangkat gitu tuh. Kayak gitu. Yang enak aja. Apa? Kayak gitu udah, kayak gitunya persepsi sendiri aja. Oke. Perjalanan berarti dari tahun berapa tuh? 2011an kali ya. Dari 9 tahun guys. Enggak kan, berhentinya kan enggak. Oh iya, lu berarti kapan? Sekitar 2015, 2013 lah ya. Lupa, gue berarti POI udah lama banget deh. Iya itu lu aja hubungan aja 4 tahun. Oh iya, berarti 2015an kali ya, 15 atau 16 ya. Iya, kan lu artinya kan gini, itu kan satu. Sedangkan lu bicara beberapa gadun yang lu. Iya kan, gue gadunnya itu gak cuma satu. Jadi misalnya gue punya gadun satu nih, terus ada lagi gadun yang satu lagi. Itu berjalan berbarengan. Iya lah, kan dia dapat duit yang lain. Tapi lu kan nikah. Nggak apa-apa kan kalau yang gadun yang lain kan. Itu sama aja persis. Enggak. Beda. Gue bingung nih. Gue bingung. Menurut gue beda udah intinya. Enggak, lu bilang kan tadi gini. Ini kontradiktif dengan pernyataan lo bahwa ini bukan prostitusi karena lu cuma dengan satu orang dengan surat yang sah secara agama, dapat duit dari satu orang, dipakai sama satu orang juga, gitu loh. Kamu berjalan berbarengan, lu ini kontradiktif dengan pernyataan lu. Enggak, yang satu tuh kan nikah siri. Nah, yang satu ini yang duda ini dia mau sama gue, tapi gue kan nggak bisa karena udah nikah siri kan. Nah ya udah gue jalanin aja selama dia kasih duit, tapi itu sama dia tuh nggak lama, cuma beberapa bulan. Intinya lu selingkuh. Ya bisa dibilang seperti itu. Makanya gini, kalau selingkuh itu kan berdasarkan apa ya? Kalau ujungnya lu cari duit juga kan bukan selingkuh deh. Maksudnya lu emang sorry kasarnya lu jual diri. Kasarnya. Kalau selingkuh kan ya lu suka, lu boring dengan keadaan sekarang, terus lu mencari suatu kesenangan buat sesaat. Itu selingkuh. Tapi kalau selingkuh nggak mencari boring sih, gue mau mencari uang. Bukan mencari boring, maksudnya boring berlari ya. dari. Bukan gara-gara itu sih, kalau gue nyari duit. Nyari duit lah. Nyari duit dengan make out juga dengan gadun lu. Apa bedanya dengan prostitusi tadi gue bilang? Iya juga ya. Loh, gimana? Jadi bingung jadinya. Keceplosan nih gue. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang udah lu dapet dari dari lu berburu gadun, sekarang udah insaf. Lu udah dapet apa? Gue baru dapet mobil, apartemen. Udah dapet tuh. Terus apa yang menyebabkan lu udah harus selesai berburu gadun? Lu menganggap diri tuh, lu bilang lu mau jalan kembali ke jalan yang benar. Karena gue dapet seseorang yang bisa ngajakin gue jalan yang benar. Udah gitu kan terpaut sama umur juga ya. Kalau misalnya gue ngikutin gaya hidup gue yang terus-terusan kayak gitu, gue gak akan benar. Dan gue malah ngecewain orang tua gue nanti. Mungkin gue sekarang memang udah ngecewain. Nah sekarang kan karena udah ngecewain, gue pengen memperbaiki itu semua. Gitu. Karena gue udah ketemu sama orang yang benar, yang bisa bawa gue ke jalan yang baik lagi. Ya udah, gue berhenti dari yang masa lalu, gue jalanin yang sekarang. Lu ngobrol sekarang nih, gue tayangin di YouTube, lu gak keberatan? Enggak kan? Tapi pacar lu tahu lu masa lalu lu gimana? Pacar gue pernah, waktu kan orangnya gini ya, kalau gue punya pacar gue akan ngomong sejujurnya masa lalu gue kayak gimana. Even lu terima atau enggak itu udah urusan lo. Nah ternyata alhamdulillah pacar gue terima nih dengan masa lalu gue yang buruk parah itu. Dia pikir gini, itu lu punya masa lalu, cukup masa lalu lu aja lu tutup lagi, dan lu sekarang jalanin yang sekarang sama gue yang bener. Tuh, jadi pacar gue fine. Even lu bicara begini artinya mengumbar
mengumbar masa lalu lu ke halayak umum, mungkin ada pelajaran buat wece-wece yang apa yang pengen lu sampein. Kalau misalnya emang lo pengen sukses, sebisa mungkin lo kerja sendiri tanpa ada bantuan dari gadun-gadun itu, karena suatu saat pasti lo akan nyesel ngelakuin itu. Mungkin awalnya oke, fine nih gue dapat ini dapat itu ya kan, tapi lama-lama semakin umur lo semakin nambah, lo pasti bakal lebih mikir, oh ternyata gue dulu tuh kayak gini tuh buruk banget ya. Kalau gue sarannya sih mendingan lo kerja keras sendiri, lo belajar yang pintar, lo kerja di kantoran yang enak, atau lo buka usaha, itu jauh lebih ngebanggain kalau lo punya sendiri tanpa bantuan dari si G itu. Kenapa lo punya pikiran baru sekarang punya pikiran seperti itu? Kenapa nggak dari dulu? Ya dulu mungkin karena pergaulan juga kan pertama. Kedua karena gue juga pengen hidup hedon kan waktu itu, jadi ya sudahlah gitu sih. Jadi BPJS lah ya. BPJS benar. Apa tuh BPJS tuh? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Tahu kan gue. Gokil. Nggak, ini sekarang lu mulai hidup dengan baik, punya pasangan yang bentar lagi nikah, married ya? Iya, bentar lagi married gue. Selamat. Tapi gini dong, lu apartemen yang lu dapat dari gadun, mobil masih ada sekarang? Udah enggak, karena gue benar-benar apa ya, kayak mau ngebuang masa lalu gue itu. Jadi benar-benar kayak ya udah, itu mungkin kalau memang waktu itu gue jual kan, gue jual, uangnya memang ada yang gue simpen, tapi separuhnya memang gue kasih ke orang gitu. Karena kan namanya masa lalu kalau masih ada bekas, takutnya nanti ketika gue udah bernikah, kalau udah nikahan gitu ya, itu takutnya bermasalah suatu saat nanti. Jadi gue nggak mau. Lebih baik gue hidup sekarang yang benar aja sama calon suami gue. Terus kebetulan Tuhan juga baik ngasih calon suami gue yang soleh, yang bisa ngebimbing gue nih yang ke jalan yang benar. Oh, namanya soleh suami lu? Bukan dong, nama laki gue ada deh. Oh gitu, ini soleh deh. Vivi, makasih banget udah cerita-cerita di Rich People. Gue salut sama lu. Maksudnya tadi buat cewek-cewek ya, artinya kalaupun even lu udah terlanjur sama gadun, manfaatin baik-baik. Manfaatin bener, jangan kayak gue bodoh. Terus kalau misalnya lu belum terlanjur nyebur ketemu sama orang-orang seperti itu, ya tadi lu kerja dengan baik, lu usaha sendiri, belajar yang benar, lu punya tampang cantik, pastinya akan banyak hal positif yang bisa lu dapetin di kehidupan ini. Betul. Gua Udin Petot. Aku Vivi May. Kita ketemu lagi di sini. Bye, thank you.